Kisah TKI Malaysia berusia 23 tahun bernama Hafiz asal Kuala Berang di Rusia yang gagalkan gadis Rusia bernama Alina yang mahu melompat dari bangunan pangsapuri. Akhirnya jadi macam ni. Macam mana ceritanya? Mari kita dengar sampai habis. Hafiz duduk di kerusi ruang tamu rumahnya yang sederhana sambil menatap beg pakaian biru tua yang sudah tersusun rapi sejak semalam. Di hadapannya, ibunya masih sibuk menyelipkan beberapa bungkus ubat sakit perut dan pakaian dalam tambahan. Sebenarnya dia sudah berulang kali mengatakan bahawa semua barangnya cukup, tetapi ibunya tidak mahu berhenti sebelum merasa yakin. Rumah kecil itu terasa sangat berbeza pagi itu. Lebih hening, lebih berat dan lebih menekan dada. Hafiz, nanti kalau kamu sakit jangan tahan. Minum ubat ini. Ibu nanti kirim lagi kalau habis, ucap ibunya sambil menyeka sudut matanya. Hafiz hanya mengangguk. Dadanya seperti tercekat setiap kali ibunya berbicara. Dia ingin terlihat tegar, tetapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya siap dengan kenyataan bahawa beberapa jam lagi dia akan berangkat ke Rusia, negara yang bahkan baru dia lihat melalui gambar dan video di internet. Dia berusia 23 tahun. Tetapi pagi itu dia merasa seperti anak kecil yang harus dipaksa meninggalkan keselesaan rumah. Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Kerja elok-elok, nak. Jangan fikir yang bukan-bukan. Ingat tujuan kamu. Kami di rumah sentiasa mendoakanmu. Hafiz kembali mengangguk. Kata-kata ayahnya terdengar sederhana tetapi justru membuat hatinya semakin sesak. Dia tahu betul bagaimana kondisi ekonomi keluarganya. Ayahnya sudah lama bekerja serabutan dan ibunya membuka kedai kecil yang penghasilannya tidak menentu. Hafiz merasa bersalah kerana tidak bisa membantu lebih banyak ketika dia masih bekerja sebagai penjaga kios di pasar. Pendapatannya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sendiri, bahkan kadang masih kurang. Kerana skim ketika temannya bercerita tentang peluang bekerja di luar negara melalui syarikat penyalur tenaga kerja rasmi, Hafiz langsung tertarik. Dia memberanikan diri mengikuti latihan singkat dan akhirnya mendapatkan kontrak untuk bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah bangunan pangsapuri mewah di Moskow. Gajinya jauh lebih besar dibandingkan pekerjaannya di Malaysia. Dia tidak punya pilihan lain selain mencoba. Pagi itu saat matahari mulai naik, kereta penjemput dari agensi tenaga kerja tiba di depan rumah. Hafiz berdiri mengangkat beg pakaiannya dengan tangan yang bergetar halus. Ibunya memeluknya dengan sangat erat seolah enggan melepaskan. Kamu hati-hati di sana. Jangan percaya orang sembarangan. Kalau ada masalah, beritahu ibu, ibunya berkata dengan suara bergetar. Hafiz menahan nafas, mencoba memastikan suaranya tidak pecah. Ya, Bu. Hafiz janji akan hati-hati. Ketika dia masuk ke kereta dan melambaikan tangan, dia melihat ibunya menangis sambil ditopang ayahnya. Pemandangan itu menghantam hatinya seperti pukulan. Perjalanan menuju lapangan terbang terasa sangat panjang, meskipun sebenarnya hanya 1 jam. Hafiz duduk terpaku, sesekali memandang keluar jendela, tetapi pikirannya kacau. Dia membayangkan dirinya harus bertahan di negara asing sendirian. Sesampainya di lapangan terbang, dia bertemu dengan beberapa calon pekerja lain. Ada yang terlihat bersemangat, ada pula yang tampak ketakutan seperti dirinya. Mereka sama-sama menunggu panggilan boarding. Hafiz merasa sedikit lega kerana tidak sendirian. Tetapi rasa takut itu tetap kuat. Ketika pesawat akhirnya lepas landas, Hafiz merasakan perutnya mual bukan kerana gegaran pesawat, tetapi kerana kesadaran bahawa dia baru saja meninggalkan rumahnya untuk waktu yang sangat lama. Perjalanan panjang itu terasa sangat melelahkan. Ketika pesawat mendarat di Moskow, Hafiz merasakan dingin yang menusuk bahkan sebelum dia keluar dari lapangan terbang. Begitu membuka pintu menuju luar,
Angin dingin langsung menghantam wajah dan telinganya. Dia memeluk jaket tipis yang dia kenakan, tetapi rasanya tidak membantu. Ini pertama kalinya dia merasakan cuaca sedingin itu. Dia dan beberapa pekerja lain dijemput oleh perwakilan agen di Rusia. Setelah melalui proses administrasi yang melelahkan, mereka dibawa menuju tempat tinggal sementara. Hafiz mendapatkan kamar kecil yang harus dia bagi dengan satu orang pekerja lain asal Filipina bernama Thomas. Pria itu tampak ramah, tetapi Hafiz belum siap berbicara dengan siapapun. Malam itu, Hafiz duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Dia menghubungi ibunya melalui panggilan video. Ketika wajah ibunya muncul di layar, suasana hatinya langsung berubah kacau. Dia mencoba tersenyum, tetapi matanya berkaca-kaca. "Ibu, Hafiz sudah sampai sini." "Dingin sangat," katanya. Ibunya tertawa kecil meski matanya juga merah. "Ya sabar, nak, nanti juga terbiasa. Yang penting kamu makan yang cukup. Jangan lupa pakai jaket tebal." Ayahnya muncul di belakang ibunya. "Yang kuat, nak, kamu pasti boleh." Perbincangan itu berlangsung singkat, tetapi memberikan sedikit kekuatan bagi Hafiz. Dia menutup panggilan, menarik napas panjang, lalu menatap siling kamar. Malam itu dia sulit tidur. Pikiran tentang pekerjaan, bahasa asing, dan cuaca ekstrem terus menghantuinya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah membuat keputusan yang benar. Keesokan harinya, Hafiz mulai bekerja. Bangunan pangsapuri tempat dia ditugaskan sangat mewah. Lantainya mengilap, dindingnya bersih, dan para penghuninya terlihat kaya. Hafiz merasa sangat kecil di antara kemegahan itu. Dia diberi seragam dan peralatan kebersihan lalu diajari tugas-tugas dasar oleh penyelia bernama Ziktor, seorang laki-laki Rusia yang berbicara dengan nada keras, meski mungkin tidak bermaksud marah. "Kerja cepat, jangan banyak berhenti," ucap Diktor sambil menunjukkan cara membersihkan lantai koridor. Hafiz hanya mengangguk. Dia berusaha memahami setiap arahan meski bahasa Inggeris Ziktor terdengar patah-patah dan berat. Setiap beberapa langkah, Hafiz memandangi jendela besar yang memperlihatkan hamparan kota Moskow yang bersalji. Pemandangan itu indah, tetapi di saat yang sama terasa sangat asing. Saat makan tengah hari, Hafiz duduk sendirian di ruang rehat. Dia membuka bekal sederhana yang disiapkan pihak agen. Roti, telur rebus, dan sebotol air. Makanannya hambar, tetapi dia tidak ingin mengeluh. Dia hanya ingin bertahan. Hari pertama bekerja membuat tubuhnya lelah dan tapak tangannya memerah kerana dingin. Namun, dia tetap memaksakan senyum ketika kembali ke kamar. Thomas menyapa, menanyakan bagaimana hari pertamanya. Hafiz menjawab seadanya. Dia tidak ingin terlihat lemah. Malam itu ketika Hafiz menatap salji dari jendela kecil kamar, dia bergumam perlahan, "Aku pasti boleh demi keluarga." Dia tidak tahu bahawa di bangunan mewah tempat dia bekerja itu, ada seseorang yang hidupnya jauh lebih berantakan daripada dirinya. Seseorang yang keputusannya nanti akan mengubah hidup Hafiz selamanya. Seseorang bernama Alena. Hari kedua bekerja di bangunan pangsapuri mewah itu dimulai dengan suara alam kecil dari ponsel Hafiz. Dia terbangun sebelum matahari muncul. Cuaca di luar masih gelap dan suhu di dalam kamar terasa menusuk meski pemanas ruangan sudah menyala. Hafiz menggosok kedua tangannya lalu mengenakan seragam kerjanya yang masih sedikit kebesaran. Thomas, teman sekamar Hafiz, masih tertidur pulas. Tubuhnya meringkuk seperti berusaha melindungi diri dari dingin. Hafiz tersenyum tipis lalu keluar kamar dengan langkah perlahan agar tidak mengganggunya. Dia berjalan menuju perhentian bas tempat dia dan para pekerja lain naik bas menuju bangunan pangsapuri. Saat sampai, Diktor, penyelianya sudah berdiri di lobi dengan papan klip di tangan.
Dia tampak seperti biasa, wajah serius, suara tajam, dan bahasa Inggeris yang terdengar seperti perintah tentera. Hafiz, kamu bersihkan koridor tingkat 3 dan 4. Jangan lambat, katanya. Hafiz mengangguk cepat. Dia tidak ingin dianggap malas atau tidak mampu. Dia mengambil peralatan kebersihan termasuk mop, baldi, serta alat penyembur disinfektan. Koridor pada tingkat 3 cukup panjang. Lampunya terang, dindingnya putih bersih, dan setiap pintu pangsapuri terlihat sangat mahal. Dia mulai bekerja dengan ritme cepat. Setiap beberapa minit, ada penghuni yang berjalan melewati Hafiz. Mereka jarang tersenyum dan kebanyakan tidak mengucapkan apa-apa. Ada pula beberapa yang menatapnya sekilas lalu memalingkan wajah. Seolah Hafiz hanya bagian kecil dari benda-benda yang harus ada untuk menjaga bangunan tetap bersih. Sesekali Hafiz menunduk lebih dalam agar tidak merasa malu. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahawa dia berada di sini untuk tujuan baik, membantu orang tuanya. Namun rasa tidak percaya diri itu terus muncul, terutama ketika melihat perbezaan besar antara dirinya dan penghuni bangunan tersebut. Saat dia sedang mengepel, seorang laki-laki Rusia bertubuh besar keluar dari salah satu unit sambil berbicara dengan suara keras melalui telefon. Ketika berjalan melewati Hafiz, dia hampir menabraknya. "Watch out!" bentaknya tanpa menoleh. Hafiz tersentak, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk. Beberapa jam kemudian, dia pergi ke tingkat 4 untuk melanjutkan tugas. Tingkat ini lebih sepi dan lebih mewah dibanding tingkat 3. Di sinilah dia kembali memperhatikan perempuan yang dia lihat beberapa hari sebelumnya. Perempuan Rusia berwajah pucat yang selalu terlihat murung. Dia keluar dari pangsapuri sambil memegangi perut seolah menahan mual atau pusing. Hafiz hanya mampu melihat sekilas kerana dia takut dianggap tidak sopan jika terlalu memperhatikan. Namun sebelum dia sempat berpaling, perempuan itu mengangkat kepalanya dan menatap Hafiz. Tatapan itu membuat Hafiz kaget. Mata perempuan itu terlihat lelah, memerah dan dipenuhi kesedihan yang sulit dijelaskan. Hafiz refleks mengangguk kecil sebagai tanda salam sopan. Perempuan itu tidak membalas, hanya berjalan perlahan menuju lift. Hafiz tidak tahu mengapa tatapan itu terasa begitu berat di dadanya. Dia ingin bertanya apakah perempuan itu baik-baik saja, tetapi dia ragu. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Dia tahu batasnya. Siang hari tiba dan Hafiz berhenti sejenak untuk makan di ruang rehat kecil dekat ruang serdis. Dia duduk sambil membuka bekal dari agen, roti, sedikit salad dan satu minuman kotak. Makanan itu jauh dari apa yang biasa dia makan di rumah. Dia merindukan nasi hangat dan sayur bening buatan ibunya. Beberapa rekan kerja datang dan duduk di meja lain. Ada 3 orang, 2 dari Uzbekistan dan 1 dari Bangladesh. Mereka berbicara dalam bahasa masing-masing, sesekali tertawa kecil. Hafiz tidak memahami apa-apa, tetapi dia tetap tersenyum ketika salah satu dari mereka melirik dan mengangguk kepadanya. Meski begitu, Hafiz tetap merasa sangat sendirian. Setelah makan, dia kembali bekerja. Kali ini diktor memanggilnya. "Hafiz, cepat sedikit. Kamu terlalu lama di satu tingkat," katanya dengan nada tinggi. "Saya sudah berusaha cepat," Encik jawab Hafiz dengan suara perlahan. "Berusaha saja tidak cukup. Lakukan lebih cepat." Hafiz mengangguk lagi. Dia menahan diri agar tidak kesal. Dia bukan berada di Malaysia dan dia tidak bisa membantah. Dia bekerja sesuai kontrak dan dia harus menyesuaikan diri. Hari itu berjalan sangat melelahkan. Tangan Hafiz mulai kemerahan kerana sering terkena air dingin. Punggungnya terasa nyeri tetapi dia bertahan. Ketika rehat petang tiba,
Dia mengambil segelas air panas dari dispenser dan duduk di pojok ruang serdis. Wajahnya tampak lelah. Tiba-tiba seorang pekerja senior mendekatinya. Namanya Ilham, seorang TKI Malaysia yang sudah 3 tahun bekerja di bangunan tersebut. "Kamu masih baru ya?" tanya Ilham sambil tersenyum ramah. Hafiz mengangguk. "Ya, abang. Baru beberapa hari." "Kalau diktor bilang kamu lambat, itu biasa. Dia memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati." Hafiz menghela napas. "Saya cuma takut dianggap gagal bekerja." "Kamu akan baik-baik saja," jawab Ilham. "Yang penting kerja sesuai SOP dan jangan buat masalah." Banyak TKI yang akhirnya betah di Rusia Kok. Ucapan itu terasa seperti sedikit bantuan di tengah beban berat. Hafiz merasa dihargai. Mereka mengobrol sebentar sebelum Ilham kembali bekerja. Petang hari, Hafiz harus membersihkan koridor tingkat 4 untuk terakhir kalinya sebelum pulang. Saat dia sedang mengelak pegangan tangga di dekat lift terbuka. Perempuan murung tadi muncul lagi. Wajahnya tampak jauh lebih pucat daripada pagi. Matanya sembab, seolah dia baru saja menangis. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia berjalan dengan sangat perlahan. Tanpa sadar, Hafiz mengamati lebih lama. Ketika perempuan itu melewatinya, dia sempat menghentikan langkah kerana terlihat goyah. Hafiz refleks maju setengah langkah. "Are you okay?" tanya Hafiz dengan aksen yang kaku. Perempuan itu menoleh. Dia tampak bingung dengan bahasa Inggeris Hafiz. Namun, dia mengangguk perlahan dan berkata lemah, "Ya, saya baik." Meskipun jawabannya begitu, Hafiz yakin perempuan itu sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik wajah pucatnya. Namun Hafiz tidak tahu apa dan dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia hanya menatap punggung perempuan itu saat menghilang di hujung koridor. Entah mengapa, perasaan tidak nyaman muncul dalam diri Hafiz. Seolah ada bahaya yang sedang mendekati perempuan itu dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Malamnya setelah menyelesaikan pekerjaannya, Hafiz kembali ke tempat tinggalnya. Tubuhnya sangat lelah, tetapi pikirannya tidak tenang. Dia memikirkan semua hal yang terjadi hari itu, kemarahan diktor, rasa kesepian, dan terutama perempuan pucat itu. Dia bertanya-tanya siapa dia, mengapa terlihat begitu terpuruk, dan apa yang membuatnya tampak begitu kehilangan harapan. Hafiz tidak mengetahui bahawa perasaan aneh yang ia rasakan akan membawa dirinya ke dalam masalah besar. Masalah yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi pada dirinya, seorang TKI biasa dari Kuala Berang. Namun satu hal pasti, pertemuan dengan perempuan bernama Alina itu baru permulaan. Hari ketiga bekerja, Hafiz berangkat lebih pagi dari biasanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada rasa cemas yang membuatnya ingin sampai lebih cepat di bangunan Pangsapuri. Dia menatap langit yang masih gelap saat turun dari bas, lalu menghembuskan napas panjang sebelum masuk ke lobi. Setelah mengambil peralatan kebersihan, Hafiz menuju tingkat 4. Tingkat tempat dia beberapa kali melihat perempuan pucat itu. Dia tidak tahu namanya saat itu, tetapi wajah perempuan itu terus muncul di bayangannya. Ada sesuatu pada tatapan perempuan tersebut yang membuat Hafiz merasa tidak tenang. Bukan rasa suka, bukan rasa kagum, tetapi lebih seperti kekhawatiran yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Koridor pagi itu masih kosong. Lampu-lampu panjang di siling menyala terang, memantulkan cahaya pada lantai marmar yang dingin. Hafiz menghela napas, lalu mulai mengepel dari hujung koridor. Dia ingin menyelesaikan tugas lebih cepat sebelum penghuni keluar masuk. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara seperti benda jatuh dari sudut koridor. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Hafiz berhenti bekerja.
Rasa penasaran dan khawatir mendorongnya untuk mencari sumber suara. Saat dia melangkah mendekat, dia melihat perempuan yang beberapa hari terakhir membuatnya penasaran itu sedang bersandar pada dinding. Tubuhnya bergetar. Di lantai ada tas kecil yang jatuh. Isinya sebagian keluar seperti botol air dan obat-obatan. Hafiz terkejut. "Are you okay?" tanyanya dalam bahasa Inggeris terbata-bata. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya terlihat merah dan berkaca-kaca. Dia berusaha tersenyum kecil, tetapi senyum itu terlihat lebih seperti upaya menahan rasa sakit. "Saya pusing," jawabnya dengan suara lemah. Bahasa Inggerisnya jauh lebih baik dibanding bahasa Inggeris Hafiz, tetapi tetap terdengar kacau. Hafiz refleks meraih botol air mineral yang jatuh dan memberikannya. "Minum dulu, Cik." Perempuan itu menerimanya dengan tangan yang gemetar. Dia menelan sedikit air lalu mengusap dahinya. Nafasnya terdengar berat dan wajahnya semakin pucat. Hafiz ragu. Tetapi dia mencuba menanyakan sesuatu yang sebenarnya ingin dia tanyakan sejak semalam. "Anda sakit?" Perempuan itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Saya hamil," jawabnya lirih. Hafiz membelalakan mata tanpa sadar. Informasi itu mengejutkannya. Bukan kerana dia ingin tahu urusan peribadi orang lain, tetapi kerana perempuan itu tampak sangat tidak sihat untuk seseorang yang sedang mengandung. "Oh, saya mengerti," ucap Hafiz gugup, merasa tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Perempuan itu menunduk. Seolah malu telah mengatakan hal itu kepada seorang petugas kebersihan yang bahkan tidak dia kenal. Hafiz merasa suasana menjadi canggung. Dia ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuat perempuan itu lebih tenang, tetapi dia tidak pandai berbicara. "Kalau anda pusing, mungkin sebaiknya duduk dulu," kata Hafiz menunjuk bangku kecil dekat lift. Perempuan itu mengangguk perlahan. Dia berjalan perlahan, namun langkahnya tampak goyah. Hafiz spontan mendekat untuk berjaga-jaga. Ketika perempuan itu hampir hilang keseimbangan, Hafiz dengan refleks memegang lengannya. "Saya bantu, Cik," katanya. Perempuan itu terdiam lalu mengangguk dengan suara kecil. Hafiz membantu menuntunnya sampai dia duduk. Selama beberapa detik, tidak ada perbincangan. Hanya suara ventilasi udara yang terdengar. Hafiz berdiri canggung berfikir apakah dia sebaiknya pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Namun sebelum dia sempat melangkah pergi, perempuan itu berbicara. "Terima kasih," katanya perlahan. "Anda baik." Hafiz langsung menunduk kerana malu. "Saya cuma membantu sedikit." Perempuan itu menatap wajah Hafiz dengan lebih jelas kali ini. Dia seperti sedang menilai sesuatu, mungkin menilai apakah Hafiz bisa dipercayai atau tidak. Raut wajahnya tetap murung, tetapi ada sesuatu yang membuat tatapannya berbeza dari sebelumnya, lebih lembut. "Nama saya Alina," ucapnya akhirnya. Hafiz terkejut. Dia tidak menyangka akan diberitahu nama. "Saya Hafiz," jawabnya cepat. "Dari Malaysia," tebak Alina. Hafiz mengangguk. "Ya, saya dari Kuala Berang." Alina mencuba tersenyum, tetapi senyum itu hanya bertahan sepersekian detik. Setelah itu, ekspresinya kembali berubah menjadi muram. Dia mengusap perutnya dengan penuh kecemasan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Hafiz memperhatikan gerakan itu. Ada rasa ingin membantu, tetapi dia tahu posisinya bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pekerja asing yang kebetulan lewat dan melihat seorang penghuni sedang kesusahan. Namun sebelum dia sempat memutuskan untuk pergi, Alina kembali berbicara. "Hafiz, boleh saya tanya sesuatu?" ucapnya. Hafiz menelan ludah. "Ya, Cik, silakan."
Apakah orang di negara anda selalu bersikap baik begitu? Pertanyaan itu membuat Hafiz bingung. Maksud anda? Alina menunduk, suaranya mengecil. Saya jarang bertemu orang yang memperlakukan saya dengan tulus. Banyak orang hanya datang ketika mereka ingin sesuatu. Ketika saya sudah tidak berguna, mereka pergi. Hafiz merasakan ada luka besar di balik kata-kata itu. Dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Alina, tetapi dia bisa merasakan bahawa perempuan ini sedang mengalami masalah berat. Masalah yang sepertinya lebih besar daripada sekadar kelelahan fizikal. Hafiz tidak tahu harus menjawab apa. Dia bukan orang yang pandai memberi nasihat. Namun dia mencuba mengatakan sesuatu yang jujur. Saya menolong kerana memang harus begitu. Kalau ada orang yang butuh bantuan, ya saya bantu. Itu saja. Alina menatap Hafiz lama. Tatapan itu membuat Hafiz merasa gugup, tetapi dia tidak menghindar. Ada sesuatu di mata Alina yang tampak seperti sedang mencari harapan kecil yang tersisa. Setelah beberapa saat, Alina berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemah. Tetapi dia tampak berusaha tegar. Saya harus kembali ke kamar, katanya. Saya hantar, ujar Hafiz spontan. Alina terkejut lalu berkata perlahan, tidak perlu, saya boleh. Hafiz tetap menguatkan. Saya hantar sampai depan pintu saja. Setelah berfikir sesaat, Alina mengangguk perlahan. Mereka berjalan bersama menuju unit Alina. Hafiz menjaga jarak, tetapi tetap memperhatikan gerakan perempuan itu. Setiap langkah Alina terlihat berat. Hafiz merasa lega ketika akhirnya sampai di depan pintu. Terima kasih, Hafiz, ujar Alina sekali lagi sebelum masuk ke dalam. Hafiz menunduk. Ya, Cik. Alina berhenti sebentar sebelum menutup pintu lalu berkata lirih, saya senang bertemu anda. Pintu itu kemudian tertutup dengan perlahan. Hafiz berdiri beberapa detik di depan pintu itu sambil menahan napas. Bukan kerana dia tersentuh secara romantis, tetapi kerana dia merasa baru saja melihat seseorang yang benar-benar sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ketika dia kembali membersihkan koridor, pikirannya terus kembali kepada tatapan mata Alina. Tatapan yang dipenuhi rasa takut, putus asa, dan kelelahan yang tidak seharusnya dialami oleh perempuan hamil yang seharusnya mendapatkan ketenangan. Hafiz tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi pada Alina. Namun, perasaan ingin melindungi perempuan itu mulai muncul dalam dirinya. Perasaan yang akan membawanya ke perjalanan panjang penuh konflik dan air mata. Dia tidak tahu bahawa pertemuan kecil di koridor itu adalah awal dari segalanya. Awal dari hubungan yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Pagi itu, udara Moskow terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Hafiz bangun dengan kepala berat dan pikiran kusut. Dia menatap siling kamar sewanya yang sempit sambil menghela napas panjang. Semalaman dia tidak bisa tidur memikirkan Alina dan peristiwa yang terjadi di balkon Pangsapuri itu. Bayangan saat dia memegang pergelangan tangan perempuan itu dan mencegahnya jatuh masih muncul berkali-kali di kepalanya. Dia bangkit dari kasut tipisnya, mengenakan jaket tebal lalu duduk sejenak di tepi ranjang. Ada rasa bingung yang sulit dijelaskan. Dia ingin memastikan kondisi Alina membaik, tetapi dia juga merasa tidak pantas untuk mencampuri urusan pribadi seorang perempuan Rusia yang bahkan baru dia kenal. Namun, setiap kali dia mencuba membujuk diri agar melupakan semuanya, wajah pucat Alina kembali muncul di kepalanya. Hafiz, kamu cuma TKI. Kamu tidak perlu ikut campur. Gumamnya lirih meskipun hatinya menolak kata-kata itu. Di kilang tempatnya bekerja, konsentrasi Hafiz berantakan. Dia mencuba fokus pada pekerjaannya, tetapi tangannya beberapa kali berhenti di udara kerana pikirannya melayang. Rakannya yang juga sama-sama TKI, Yanto,
memperhatikan tingkah Hafiz yang terlihat berbeza dari biasanya. "Gus, kamu kenapa?" tanya Yanto sambil mengangkat alis. Hafiz terkejut lalu mencuba tersenyum. "Tak ada apa-apa, Yan. Cuma kurang tidur." Yanto tidak percaya begitu saja. "Nampak sangat kamu macam fikirkan sesuatu yang berat. Hati-hati, Gus. Kalau salah langkah, produksi boleh kacau. Nanti dimarahi mandur." Hafiz mengangguk perlahan. Dia tahu Yanto benar, tetapi perasaannya tetap gelisah. Setiap suara keras dari mesin seakan mengingatkannya pada detik-detik panik ketika dia menahan tubuh Alina agar tidak terjatuh. Dia masih bisa mendengar suara tangis perempuan itu. Suara yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Saat waktu rehat tiba, Hafiz duduk sendirian di kantin kilang. Teman-temannya berbicara dan bercanda, tetapi dia hanya menatap kotak bekal nasinya tanpa selera makan. Dia mencoba menggigit sepotong roti, tetapi tenggorokannya terasa seperti tersumbat. "Kenapa aku tak tenang-tenang begini?" keluhnya dalam hati. Dia kemudian teringat kalimat Alina sebelum mereka berpisah. "Terima kasih. Kau menyelamatkanku." Suara itu lembut tetapi penuh rasa sakit. Hafiz menunduk, merasa hatinya remuk entah kenapa. Pulang kerja, Hafiz sengaja mengambil jalan memutar menuju area Pangsapuri tempat dia bertemu Alina waktu itu. Dia sendiri tidak mengerti untuk apa dia ke sana. Mungkin hanya ingin memastikan dari jauh bahawa semuanya baik-baik saja. Mungkin juga dia berharap bisa melihat perempuan itu sesaat hanya untuk menenangkan perasaannya. Namun ketika dia tiba, suasana lingkungan Pangsapuri itu begitu sunyi. Lampu-lampu taman menyala redup dan salji tipis menutupi jalan setapak. Hafiz berdiri cukup jauh dari pintu masuk. Dia tidak berani mendekat, apalagi menanyakan tentang seorang penghuni Pangsapuri. Dia menatap ke atas menuju balkon tingkat berapa. Dia tidak tahu balkon yang mana, tetapi hanya melihat deretan pintu geser yang tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang mencurigakan, tetapi itu tidak cukup untuk meredakan gelisahnya. "Tuhan, semoga dia baik-baik saja," ucapnya tanpa sadar. Seseorang lewat di dekatnya membuat Hafiz cepat-cepat memalingkan wajah kerana takut dicurigai. Setelah beberapa minit, dia memutuskan untuk pulang. Namun, langkahnya terasa berat seperti ada sesuatu yang menggantung di dadanya. Hari berikutnya tidak jauh berbeza. Hafiz bekerja dengan perasaan cemas yang tidak hilang. Setiap malam dia kesulitan tidur. Setiap pagi dia merasa tidak bersemangat. Teman-temannya mulai bertanya, tetapi Hafiz selalu menjawab singkat. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa. Yanto yang sudah lama mengenal Hafiz akhirnya mencoba berbicara serius. "Gus, jujur sama aku. Kamu ada masalah apa? Takutnya kamu stres." Hafiz menghela napas panjang. "Yan, aku semalam tolong seseorang. Dia perempuan Rusia. Dia hamil. Dia nak tamatkan hidupnya." Yanto terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah serius. "Astaga. Terus? Aku berhasil cegah. Tapi entah kenapa aku terus-terusan teringat. Aku takut terjadi sesuatu sama dia." Yanto menatap Hafiz seperti sedang membaca pikirannya. "Kamu rasa bertanggungjawab, ya?" Hafiz mengangguk perlahan. "Ya." Yanto menghela napas panjang. "Tapi kamu kena ingat, Gus. Kamu ni di negara orang. Jangan sampai ikut campur terlalu dalam sampai buat masalah untuk diri sendiri." Hafiz memahami maksud itu, tetapi hatinya tetap tidak bisa tenang. Malam itu, Hafiz kembali duduk di tepi ranjang. Dia menatap ponselnya, membuka pesan-pesan lama, lalu menutupnya lagi.
Dia sebenarnya ingin menghubungi Alina, tetapi dia tidak punya nombor perempuan itu. Dia tidak tahu di mana tepatnya Alina tinggal di dalam pangsapuri besar itu. Yang dia punya hanyalah ingatan tentang air mata, ketakutan, dan tatapan mata yang tersimpan di benaknya. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar kamar. Hafiz menoleh cepat. Yanto muncul sambil membawa 2 gelas teh hangat. Nah, minum dulu. Kamu dari tadi nampak macam orang yang pikirannya berantakan. Hafiz menerima teh itu dan menyodorkan senyum kecil. Terima kasih. Lebih baik kamu rehat dulu. Kalau memang penting, suatu hari kamu pasti ketemu lagi sama perempuan itu. Hafiz terdiam. Kata-kata itu terasa tidak masuk akal, tetapi juga menenangkan sedikit. Dia meminum teh hangat itu perlahan, berharap pikirannya sedikit lebih jernih. Keesokan harinya, saat Hafiz berjalan ke perhentian bas, dia melihat seorang perempuan berdiri tidak jauh dari sana. Perempuan itu menunduk, memakai jaket tebal, dan rambut pirangnya terurai. Hafiz memicingkan mata, hatinya berdegup lebih cepat. Dari kejauhan dia seperti mengenali sosok itu. Alina, gumamnya. Tetapi perempuan itu kemudian naik teksi dan pergi sebelum Hafiz sempat memastikan. Dia hanya bisa berdiri terpaku di tepi jalan, menonton kereta itu menjauh dan hatinya semakin berkecamuk. Dia mulai menyadari sesuatu. Kepedulian itu bukan lagi hanya kerana dia pernah menyelamatkan perempuan itu. Dia benar-benar memikirkan Alina. Dia ingin tahu kondisinya. Dia ingin memastikan perempuan itu tidak sendirian menghadapi masalahnya. Namun perasaan itu justru membuatnya semakin takut. Dia tidak ingin melangkah terlalu jauh, tetapi dia juga tidak bisa mundur begitu saja. Pertentangan dalam dirinya membuat dia sulit bernapas setiap kali dia mengingat kejadian hari itu. Malamnya sebelum tidur, Hafiz berkata pada dirinya sendiri, kalau aku ketemu dia lagi, aku harus pastikan dia benar-benar baik-baik saja. Perasaan itu berkembang menjadi tekad kecil, tetapi cukup membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Yang Hafiz tidak tahu adalah bahawa hidupnya akan berubah jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Pertemuannya dengan Alina baru saja dimulai dan hari-hari tanpa kepastian itu hanyalah awal dari badai besar yang akan menuntun keduanya pada sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Hari-hari berikutnya bagi Hafiz menjadi campuran antara rutinitas kerja yang melelahkan dan perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Alina. Setiap kali dia menyapu lantai koridor atau mengepul pegangan tangga, pikirannya melayang pada tatapan mata Alina, wajah pucatnya, dan gerak tubuhnya yang rapuh. Dia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan meski dia tidak tahu apa. Suatu petang ketika Hafiz sedang membersihkan lantai, dia melihat Alina berdiri di koridor memegang perutnya dan terlihat letih. Perempuan itu tanpa kesulitan menahan rasa mual atau pusing. Tanpa fikir panjang, Hafiz menghampirinya. Apakah anda baik-baik saja, Cik? Tanya Hafiz dengan nada lembut. Dia menyadari bahawa intonasinya sedikit gugup, tetapi dia berusaha terdengar tenang. Alina menoleh, matanya sembab dan merah. Dia mencuba tersenyum, tetapi senyum itu tampak lelah. Sedikit pusing, jawabnya lirih. Hafiz mengambil botol air dari keranjangnya dan memberikannya. Minum dulu. Anda tidak boleh pusing terus, Cik. Alina menerima air itu dengan tangan gemetar. Hafiz memperhatikannya dengan cermat. Dia merasa seolah bertanggungjawab atas keselamatan perempuan itu. Tidak ada alasan logis untuk perasaan ini selain naluri manusia untuk melindungi sesama. Kalau mahu, saya bisa duduk di sini sebentar sampai anda merasa lebih baik, kata Hafiz menunjuk bangku kecil di dekat lift. Alina mengangguk perlahan. Terima kasih, ucapnya lirih. Dia duduk dengan tubuh yang sedikit membungkuk tampak letih.
Hafiz duduk di seberang perempuan itu, menjaga jarak, namun tetap memastikan Alina merasa aman. Mereka duduk dalam diam beberapa minit. Hafiz tidak tahu harus berkata apa dan Alina juga tampak terlalu lelah untuk berbicara banyak. Namun, kehadiran Hafiz membuat suasana koridor terasa sedikit lebih aman bagi Alina. Setelah beberapa saat, Alina mulai berbicara perlahan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hamil dan saya sendirian. Keluarga saya di sini tidak peduli. Bekas teman lelaki saya, dia pergi. Saya takut, ucapnya sambil menunduk. Suaranya pecah. Hafiz menatapnya. Hatinya terasa sakit mendengar pengakuan itu. Tidak apa-apa, Cik. Anda tidak sendirian sekarang. Saya akan bantu sebisa saya, katanya perlahan. Alina menatap Hafiz. Ada sedikit cahaya di matanya, walaupun wajahnya masih tampak lelah. Kenapa? Anda mahu menolong saya? Kita bahkan baru kenal, tanyanya. Hafiz tersenyum tipis, menunduk. Karena itu yang benar. Kalau seseorang membutuhkan bantuan, ya kita bantu, itu saja. Perkataan itu sederhana, tetapi bagi Alina itu terdengar sangat tulus. Dia tidak terbiasa bertemu orang yang peduli tanpa maksud lain. Alina merasa lega dan untuk pertama kali dalam beberapa minggu dia tersenyum tulus walau singkat. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka mulai perlahan terjalin. Setiap kali Hafiz bekerja di tingkat 4, dia selalu memperhatikan Alina dari jauh, memastikan dia aman. Kadang Alina menatap Hafiz dan tersenyum tipis. Tanda bahawa dia mulai mempercayai Hafiz. Kepercayaan itu tumbuh perlahan, tetapi cukup membuat Hafiz merasa lega dan ingin selalu ada untuk Alina. Suatu hari, Alina memutuskan untuk meminta bantuan Hafiz secara langsung. Dia keluar dari pangsapurinya dengan ekspresi ragu-ragu memanggil Hafiz dari jauh. Hafiz, boleh bantu saya ke klinik? Saya merasa mual dan ingin diperiksa, ucapnya. Hafiz cepat mendekat. Tentu, Cik. Saya hantar, jawabnya tanpa ragu. Perjalanan ke klinik tidak jauh, tetapi bagi Alina yang hamil dan lelah, setiap langkah terasa berat. Hafiz berjalan di sampingnya, memastikan perempuan itu tidak tersandung atau merasa pusing. Di sepanjang jalan, mereka hanya berbicara seperlunya, tetapi keheningan itu terasa nyaman. Hafiz merasa dia tidak perlu kata-kata yang rumit untuk menunjukkan perhatian, cukup dengan tetap ada dan membantu. Sesampainya di klinik, Hafiz menemani Alina sampai jururawat memanggilnya untuk pemeriksaan. Dia menunggu di kerusi luar dengan perasaan campur aduk, lega kerana bisa membantu, takut kerana dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Alina. Beberapa minit terasa seperti berjam-jam, tetapi Hafiz tetap tenang. Setelah pemeriksaan selesai, Alina keluar dengan hasil sementara yang membuatnya lega. Dia menatap Hafiz dan tersenyum sedikit. Terima kasih, Hafiz. Tanpa kamu, saya mungkin tidak tahu harus apa, ucapnya. Hafiz menunduk sambil tersenyum tipis. Sama-sama, Cik. Yang penting Anda baik-baik saja. Perlahan, kepercayaan Alina terhadap Hafiz semakin kuat. Dia mulai terbuka menceritakan hal-hal kecil tentang dirinya. Kebiasaannya, makanan yang dia suka, rasa takutnya menghadapi kehamilan sendiri. Hafiz mendengarkan dengan sabar. Meski seringkali tidak bisa memberikan jawaban sempurna, namun kehadirannya, sikap sabar, dan kepeduliannya membuat Alina merasa aman. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hafiz sendiri juga mulai menyadari bahawa perasaan yang muncul bukan sekadar tanggungjawab atau belas kasihan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dia merasa ingin selalu ada untuk Alina. Bukan kerana dia harus, tetapi kerana dia peduli.
Hafiz sering menahan diri agar tidak terlalu dekat, kerana dia sadar posisi sosial dan budaya mereka berbeza serta dia hanyalah seorang TKI biasa. Suatu petang ketika hujan turun tipis di luar, Alina menunggu Hafiz di koridor. Dia memegang payung tipis yang hampir tidak cukup menutupi tubuhnya. Hafiz menghampiri, membuka payung yang lebih besar, lalu menopangnya di atas kepala Alina. Biar tidak basah, katanya sederhana. Alina tersenyum dan mengangguk. Tidak ada kata-kata lain bagi mereka. Momen itu cukup. Hafiz merasa lega kerana bisa melakukan hal kecil yang berarti bagi Alina. Seiring waktu, hubungan mereka mulai semakin kuat. Mereka tidak berbicara tentang cinta atau hubungan serius, tetapi saling memahami dan saling menjaga. Alina merasa Hafiz adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Hafiz merasa pertemuan dengan Alina mengubah cara pandangnya tentang arti tanggungjawab dan kepedulian terhadap sesama. Malam itu ketika Hafiz kembali ke kontrakannya, dia menatap siling kamar dan bergumam perlahan, "Aku harus tetap ada untuk dia, tidak peduli apapun yang terjadi." Dia tidak tahu. Niat kecil untuk menolong Alina yang tanpa lemah itu perlahan akan berkembang menjadi ikatan yang lebih. Ikatan yang akan menguji keberanian, kesabaran dan hati mereka masing-masing. Hafiz menutup mata, memikirkan Alina, dan untuk pertama kali dalam beberapa hari dia merasakan sedikit ketenangan. Hari itu dia tahu sesuatu telah berubah. Hubungannya dengan Alina tidak lagi sekadar kebetulan atau pertemuan singkat. Mereka mulai saling bergantung meski belum sepenuhnya menyadarinya. Dan di balik perasaan itu, Hafiz juga sadar bahawa jalan hidupnya akan berubah drastis. Pertemuan-pertemuan sederhana ini hanyalah awal dari perjalanan panjang penuh tantangan, air mata, dan keputusan berat yang akan datang. Hari-hari setelah hubungan Hafiz dan Alina mulai terjalin, tidak selalu berjalan mulus. Meski kedekatan mereka tumbuh perlahan, tekanan dari lingkungan dan risiko pekerjaan mulai muncul menambah beban yang Hafiz rasakan. Pagi itu, Hafiz tiba di bangunan Pangsapuri lebih awal seperti biasanya. Dia ingin memastikan Alina baik-baik saja sebelum mulai bekerja. Saat dia sedang menyapu koridor tingkat 4, Diktor, penyeliannya muncul tiba-tiba dengan wajah serius. "Hafiz, apa yang kamu lakukan? Koridor ini harusnya sudah selesai tadi," bentak Diktor dengan suara keras membuat Hafiz terkejut. "Maaf, Encik Diktor. Saya masih menyelesaikan," Hafiz mencuba menjelaskan. "Tidak ada alasan. Cepat selesaikan sekarang atau ada konsekuensinya," ujar Diktor. Hafiz menelan ludah dan menunduk. Dia tahu bahawa mempertahankan pendirian di depan Diktor bisa membuatnya dipecat. Apalagi sebagai TKI baru yang posisinya masih rapuh. Dia kembali bekerja lebih cepat. Meski perasaannya campur aduk, dia tidak ingin pekerjaan yang sudah susah payah diperjuangkan hilang kerana kesalahan kecil. Namun di sisi lain, Hafiz tidak bisa sepenuhnya fokus. Pikiran tentang Alina terus menghantui. Dia khawatir dengan kondisi kesihatannya, apalagi setelah beberapa kali melihat Alina terlihat lelah dan mual. Hari itu ketika sedang mengepel dekat lift, Hafiz melihat Alina keluar dari unitnya dengan wajah pucat dan berjalan perlahan. Dia segera menghampiri. "Cik Alina, apa anda baik-baik saja?" tanya Hafiz. Alina mencuba tersenyum, tetapi senyum itu tampak lelah. "Sedikit pusing," ucapnya. Hafiz menggenggam tangannya sebentar untuk memastikan dia tidak jatuh. "Saya bantu anda ke ruang duduk sebentar," katanya. Ketika mereka duduk, Alina mulai menangis perlahan. "Hafiz, saya takut. Bekas teman lelaki saya mungkin akan kembali mencari saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," ujarnya sambil menunduk menutupi wajah dengan kedua tangan. Hafiz menepuk bahunya perlahan. "Tidak apa-apa, Cik.
Jangan khawatir. Saya akan menemani anda. Tidak ada yang boleh menyakiti anda lagi, ucapnya tegas. Alina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Saya merasa aman kalau kamu ada, Hafiz. Tapi saya juga tidak ingin membuatmu susah, katanya. Hafiz tersenyum tipis. Bagi saya tidak ada masalah. Tugas saya adalah membantu dan saya akan lakukan itu. Namun kedekatan mereka mulai menimbulkan masalah lain. Rakan-rakan kerja Hafiz mulai memperhatikan interaksi mereka. Beberapa mengejek Hafiz mengatakan bahawa dia hanya dekat dengan perempuan kaya itu untuk keuntungan. Tengok Hafiz. Kenapa selalu nampak dengan perempuan Rusia mengandung tu ya? Apa mahu dapat duit tips dari dia? Celetuk salah satu rakan dari Uzbekistan dengan nada mengejek. Hafiz menelan ludah, menunduk dan tidak menjawab. Dia tahu bahawa klarifikasi apapun bisa terdengar konyol. Dia hanyalah seorang TKI yang berusaha menolong seseorang. Tapi orang lain selalu menilai dari penampilan. Masalah lain muncul ketika Alina jatuh sakit lebih parah. Suatu petang, Hafiz sedang menyapu lantai ketika dia mendengar suara terjatuh dari salah satu unit. Dia segera berlari ke pintu Alina dan mengetuk dengan keras. "Cik Alina, apa terjadi?" teriak Hafiz. Pintu terbuka perlahan dan Alina terlihat pucat dengan napas tersengal. "Saya pusing dan mual," ucapnya lemah. Hafiz tanpa fikir panjang membimbingnya ke bangku di koridor. Dia mengambil botol air dan tuala dari tas kerjanya, menepuk punggung Alina perlahan untuk menenangkan. Dia bahkan menahan rasa takutnya sendiri. Karena dia sadar jika terlalu panik, Alina akan semakin cemas. "Tenang, Cik. Tarik napas perlahan-lahan." "Saya di sini," kata Hafiz sambil menatap matanya. Alina menunduk, menggenggam tangan Hafiz dengan erat, seolah bergantung pada kehadirannya. Hafiz merasakan dada sesak. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada perempuan itu. Bahkan jika itu berarti dia harus melanggar aturan dan risiko pekerjaan. Setelah beberapa minit, keadaan Alina sedikit membaik. Hafiz memutuskan untuk menunggu sampai Alina merasa cukup stabil sebelum dia kembali bekerja. Beberapa rekan kerja menatapnya aneh, tetapi Hafiz tidak peduli. Hari itu, Hafiz juga mulai merasakan tekanan batin yang berat. Dia tahu bahawa jika dia terlalu dekat dengan Alina, dia bisa dipecat. Tetapi jika dia menjauh, dia merasa bersalah. Dia duduk di pojok ruang sedis, menarik napas panjang, mencuba menenangkan diri. "Ini terlalu berat, tapi saya tidak bisa diam saja," gumam Hafiz dalam hati. Malamnya ketika Hafiz kembali ke kontrakannya, dia merenung panjang. Dia menatap siling kamar, merasakan campuran emosi yang membingungkan, kekhawatiran, rasa bersalah, dan kepedulian yang tumbuh semakin dalam. Dia tidak pernah menyangka bahawa hanya dengan menolong seseorang hidupnya akan berubah secepat ini. Sementara itu, Alina sendiri mulai merasa nyaman dengan kehadiran Hafiz. Dia menunggu setiap kali Hafiz selesai bekerja, berbagi cerita dan bahkan meminta saran mengenai kehamilan serta kesehariannya. Meskipun dia lelah, Alina merasa lega kerana ada seseorang yang peduli tanpa pamrih, tetapi bahaya tidak hilang begitu saja. Bekas teman lelaki Alina beberapa kali mencuba menghubunginya melalui telefon dan pesan singkat meski belum berhasil menemui secara langsung. Ancaman itu membuat Alina semakin takut dan kehadiran Hafiz menjadi satu-satunya penopang mentalnya. Pada satu malam, Alina menelefon Hafiz. Suaranya terdengar panik. "Hafiz, saya takut dia akan datang ke sini. Tolong boleh kamu menemani saya?" Hafiz segera bergegas ke Pangsapuri. Dia merasa lega bisa membantu. Meski dia sadar risiko pekerjaannya meningkat, dia tahu jika Diktor mengetahuinya,
dia mungkin akan dimarahi atau bahkan dipecat. Namun hati Hafiz menolak mundur. Dia tidak bisa meninggalkan Alina dalam keadaan ketakutan. Setibanya di Pangsapuri, Hafiz memastikan pintu terkunci dengan baik, menenangkan Alina dan memastikan dia cukup makan dan minum. Alina menangis, menumpahkan semua rasa takut dan tekanan yang selama ini dia pendam. Hafiz hanya memeluknya dengan lembut, memberikan rasa aman yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak apa-apa, Cik. Saya di sini, tidak ada yang akan menyakitimu, ucap Hafiz dengan suara mantap. Alina menatap Hafiz, air mata menetes di pipinya. Hafiz, terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalasmu. Hafiz menepuk bahunya. Tidak perlu membalas. Yang penting anda baik-baik saja. Itu saja cukup. Hari-hari setelah itu menjadi rutin berat bagi Hafiz. Menjaga Alina, bekerja keras dan menghadapi tekanan dari lingkungan serta risiko pekerjaan. Dia mulai menyadari bahawa perasaan dan tanggungjawabnya terhadap Alina bukan sekadar tugas, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Dia tahu tantangan masih panjang dan badai akan terus datang. Namun untuk pertama kalinya, Hafiz merasa tekadnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dia siap menghadapi apapun demi Alina. Dan yang Hafiz belum tahu adalah bahawa masalah besar berikutnya akan datang. Bukan hanya dari lingkungan kerja, tetapi dari masa lalu Alina yang belum sepenuhnya hilang. Hari-hari Hafiz bersama Alina mulai terasa semakin berat. Bukan hanya kerana pekerjaan, tetapi juga kerana ancaman dari masa lalu Alina mulai muncul kembali. Suatu petang ketika Hafiz selesai membersihkan lantai, dia mendengar suara ketukan perlahan dari pintu Pangsapuri Alina. Siapa itu? Tanya Alina perlahan dari dalam. Hafiz cepat menghampiri. Biar saya cek, katanya. Dia membuka pintu perlahan dan melihat seorang laki-laki muda berdiri dengan ekspresi marah dan tegang. Alina, bukalah pintu. Aku perlu bicara denganmu, teriak laki-laki itu dengan nada tinggi. Alina menunduk, tubuhnya gemetar. Hafiz, itu bekas teman lelaki saya, katanya lirih. Suaranya nyaris tidak terdengar. Hafiz menatap laki-laki itu dengan tajam. Dia bisa merasakan bahaya dan ketegangan di udara. Maaf, Encik. Dia tidak bisa menemui anda sekarang. Silakan pergi, ucap Hafiz tegas. Laki-laki itu menatap Hafiz sebentar, kemudian mengangkat alis seolah menilai. Siapa kamu? Berani-beraninya menghalangi aku. Hafiz menahan amarahnya, menepuk dada dan berkata perlahan namun mantap. Saya hanya ingin memastikan dia aman. Jika anda menghormati itu, silakan pergi. Alina memegang tangan Hafiz gemetar. Terima kasih, Hafiz. Saya takut dia akan marah, ucapnya dengan suara nyaris berbisik. Laki-laki itu akhirnya pergi dengan geram, tetapi ancaman belum berakhir. Alina terlihat sangat tertekan dan Hafiz menyadari bahawa dia harus lebih berhati-hati. Dia tidak hanya harus menjaga Alina dari risiko fizikal, tetapi juga dari tekanan mental dan emosional yang mungkin bisa membahayakan kehamilannya. Keesokan harinya, Hafiz datang lebih pagi. Dia ingin memastikan Alina merasa aman sebelum memulai aktivitasnya. Ketika dia masuk ke tingkat 4, dia melihat Alina duduk di bangku koridor. Wajahnya pucat, tangan memegang perut, dan matanya kosong. Cik Alina, apakah anda baik-baik saja? Tanya Hafiz lembut. Alina menatapnya dengan mata yang masih merah. Saya tidak tahu, Hafiz. Saya takut dia akan kembali, katanya. Suaranya pecah dan air mata menetes di pipinya. Hafiz duduk di sebelahnya, memegang tangan Alina dengan lembut. Tidak apa-apa. Saya di sini,
Tidak ada yang akan menyakitimu, kata Hafiz tegas. Alina menggenggam tangannya lebih erat menunduk. Saya merasa sangat lemah. Saya takut kehilangan kendali atas semuanya tentang kehamilan, pekerjaan, bahkan hidup saya sendiri, ucapnya lirih. Hafiz merasakan dada sesak mendengar kata-kata itu. Dia tahu Alina memerlukan lebih dari sekadar bantuan fizikal. Dia membutuhkan seseorang yang bisa menopang emosinya. Tenang, Cik. Kita hadapi ini bersama. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Anda sendirian, ucap Hafiz, berusaha menenangkan. Hari-hari berikutnya, Hafiz harus selalu siap menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Alina sering terlihat cemas, memeriksa jendela dan pintu berulang kali. Dia takut bekas teman lelakinya akan datang lagi. Hafiz selalu menenangkan, memastikan semua terkunci, bahkan menemani Alina ketika dia harus keluar membeli makanan atau ke klinik. Suatu malam, saat hujan turun deras, Alina menelefon Hafiz dengan suara panik. Hafiz, dia ada di luar bangunan. Saya lihat dari jendela. Tolong cepat datang. Hafiz segera berlari menuju bangunan Pangsapuri. Hujan deras menembus jaket tipisnya, tapi dia tidak peduli. Ketika sampai, dia melihat sosok laki-laki itu berdiri di dekat gerbang, menatap ke arah Pangsapuri dengan ekspresi marah. Hafiz menahan napas dan berjalan cepat ke Pangsapuri. Alina, jangan keluar. Tinggal di dalam. Saya akan mengurusnya, katanya tegas. Alina menatapnya, mata berkaca-kaca. Hafiz, saya takut, ucapnya lirih. Hafiz memegang bahu Alina, menatap matanya. Tidak apa-apa. Saya di sini, dia tidak akan menyakitimu, kata Hafiz tegas. Malam itu, Hafiz menemani Alina sampai dia merasa aman. Mereka duduk di sofa. Hujan deras di luar menjadi latar yang sunyi. Alina menunduk, menyandarkan kepala di bahu Hafiz. Terima kasih, Hafiz. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan tanpa kamu, katanya perlahan. Hafiz memeluknya, merasakan detak jantung Alina yang panik mulai perlahan tenang. Tidak apa-apa. Kita akan hadapi semuanya bersama, ucap Hafiz. Ancaman dari bekas teman lelaki Alina tidak berhenti di situ. Beberapa kali dia meninggalkan pesan di ponsel Alina, mengancam dan mencuba menghubungi pihak keamanan bangunan. Setiap kali itu terjadi, Alina menjadi lebih cemas dan Hafiz harus selalu siap menemani atau menenangkan. Situasi ini membuat Hafiz merasa tekanan hidupnya semakin berat. Dia harus bekerja, menjaga Alina, dan menghadapi ketidakpastian yang bisa datang kapan saja. Namun di tengah tekanan itu, perasaan Hafiz terhadap Alina semakin kuat. Dia menyadari bahawa dia tidak hanya peduli kerana merasa bertanggungjawab, tetapi kerana dia benar-benar ingin melindungi perempuan itu tanpa memikirkan imbalan atau risiko untuk dirinya sendiri. Suatu petang, setelah kejadian mengancam lagi, Alina menatap Hafiz. Hafiz, saya rasa saya boleh percaya pada kamu. Kamu bukan hanya orang yang menolong saya. Saya rasa aman kalau kamu ada, ucapnya lirih. Hafiz menunduk. Jantungnya berdegup cepat. Dia menyadari perasaan yang selama ini dia tahan mulai muncul dengan jelas. Saya akan selalu ada, Cik. Tidak peduli apapun yang terjadi, jawabnya mantap. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin jelas. Alina mulai menceritakan hal-hal peribadi, termasuk rasa takutnya menghadapi kehamilan seorang diri. Hafiz mendengarkan dengan sabar, memberi dukungan, dan berusaha menjadi penopang mental. Kedekatan itu membuat mereka semakin saling bergantung. Meski mereka belum berbicara tentang hubungan secara langsung, namun ancaman dari masa lalu Alina selalu mengintai.
Setiap pesan atau tanda kehadiran bekas teman lelakinya membuat Alina panik dan Hafiz harus selalu siap sedia. Dia menyadari bahawa menjaga Alina bukan hanya tentang fizikal, tetapi juga tentang mental dan emosional. Malam itu, Hafiz duduk di balkon kontrakannya, memikirkan semua hal yang terjadi. Dia merasa lelah, tetapi hatinya tenang kerana dia tahu Alina aman di bawah pengawasannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok atau minggu depan. Tetapi satu hal yang jelas, Hafiz siap menghadapi segala risiko demi Alina. Dia menatap langit Moskow yang gelap. Hujan masih turun tipis dan berbisik dalam hati. Tidak peduli apapun yang datang, aku akan tetap ada untukmu, Alina. Dan malam itu menjadi titik balik bagi Hafiz. Dia menyadari bahawa kehadirannya dalam hidup Alina bukan sekadar membantu, tetapi mulai menjadi bahagian penting dari hidupnya sendiri. Dia tidak bisa lagi mundur. Dia siap menghadapi semua badai, termasuk dari masa lalu Alina demi menjaga perempuan itu tetap aman. Hari itu terasa berbeza bagi Hafiz. Udara Moskow pagi itu dingin menusuk tulang, tetapi bukan hanya cuaca yang membuatnya merasa tidak nyaman. Hatinya gelisah. Dia mendapat kabar dari Alina semalam bahawa bekas teman lelakinya mungkin akan datang lagi. Bahkan mencoba memasuki bangunan Pangsapuri. Hafiz bergegas menuju tingkat, membawa perlengkapan kerja dan perhatian penuh terhadap Alina. Begitu dia membuka pintu Pangsapuri Alina, dia melihat perempuan itu berdiri di jendela, menatap keluar dengan wajah pucat. Tangan Alina gemetar saat memegangi langsir. Hafiz, dia mungkin akan datang hari ini. Saya takut, ucap Alina lirih. Hafiz mendekat dan memegang bahu Alina dengan lembut. Tidak apa-apa. Kita hadapi ini bersama. Jangan khawatir. Saya akan memastikan anda aman, kata Hafiz mantap. Namun ancaman itu tidak bisa dianggap remeh. Hafiz tahu bahawa jika bekas teman lelaki Alina benar-benar datang dan marah, tidak hanya Alina yang berisiko, tetapi juga dirinya sebagai orang yang terlibat. Dia menelan ludah, menahan rasa takutnya sendiri, dan mencoba tetap tenang. Siang itu ketika Hafiz sedang membersihkan koridor, terdengar suara gaduh dari pintu utama bangunan. Beberapa petugas keamanan berlari keluar untuk menghadapi seseorang. Hafiz segera menghampiri Alina. Cik Alina, jangan keluar, tetap di dalam, peringatnya. Alina mengangguk, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Hafiz, saya takut, ucapnya nyaris berbisik. Hafiz memegang tangannya dengan erat. Saya di sini, tidak ada yang akan menyakitimu, kata Hafiz tegas. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam. Hujan deras membuat suasana semakin tegang. Dari jendela Hafiz melihat bekas teman lelaki Alina berdiri di gerbang bangunan, terlihat marah dan frustrasi. Hafiz tahu dia harus segera bertindak. Dia berlari ke pintu masuk bangunan menghalangi bekas teman lelaki Alina. Encik, anda tidak bisa masuk. Ini properti peribadi, teriak Hafiz. Laki-laki itu menatap Hafiz dengan tatapan penuh kemarahan. Siapa kamu? Berani-beraninya menghalangi aku, teriaknya. Hafiz menahan napas, menegakkan tubuh, dan berkata dengan suara tegas namun mantap. Saya hanya ingin memastikan dia aman. Anda tidak akan menyakitinya. Laki-laki itu menggeram. Namun, beberapa petugas keamanan mendekat dan memperingatkannya agar pergi. Hafiz merasa lega, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Dia berlari kembali ke Alina dan memastikan perempuan itu tetap tenang. Alina tampak sangat lelah. Air mata mengalir di pipinya. Hafiz, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak ada. Ucapnya sambil memeluk Hafiz. Hafiz membalas pelukan itu, menepuk punggung Alina perlahan.
Tidak apa-apa, saya ada di sini. Kita sudah melewati banyak hal. Kita bisa melewati ini juga, kata Hafiz. Namun malam itu bukan hanya tentang ancaman dari bekas teman lelaki Alina. Ketegangan emosional dan fizikal yang dialami perempuan itu selama beberapa minggu membuat kehamilan Alina semakin rentan. Hafiz tahu dia harus tetap waspada. Memastikan Alina cukup makan, minum dan istirahat. Dia menemani Alina duduk di sofa, menyiapkan teh hangat dan memastikan Alina merasa aman. Hafiz, saya merasa sangat lemah. Saya takut saya tidak bisa melanjutkan ini sendiri, ucap Alina lirih. Hafiz menatapnya. Hati terasa remuk. Anda tidak sendirian. Saya akan selalu ada. Kita hadapi semua ini bersama, kata Hafiz. Keesokan harinya, Hafiz menyadari bahawa pekerjaannya semakin berat. Diktor, penyeliannya mulai curiga dengan kedekatan Hafiz dan Alina. Beberapa rekan kerja juga mulai berspekulasi. Ada yang menatapnya aneh, ada yang menyindir. Lihat Hafiz. Kenapa selalu nampak dekat dengan perempuan Rusia mengandung tu? Apa mahu dapat keuntungan dari dia? Celetuk salah satu rekan dengan nada mengejek. Hafiz menelan ludah, menunduk dan memilih diam. Dia tahu menjelaskan apapun bisa menimbulkan masalah baru. Yang penting bagi Hafiz sekarang adalah memastikan Alina aman dan sihat. Malam itu, Hafiz kembali ke pangsapuri Alina setelah selesai bekerja. Alina menunggu dengan wajah pucat, duduk di sofa sambil memeluk bantal. Tubuhnya terlihat lelah, napasnya tersengal dan wajahnya pucat. Hafiz duduk di sampingnya, memegang tangannya. Cik Alina, jangan takut. Saya di sini. Kita sudah melalui banyak hal dan kita bisa melalui ini juga, ucap Hafiz lembut. Alina menatap Hafiz. Air mata menetes di pipinya. Hafiz, saya merasa aman kalau kamu ada. Katanya lirih. Hafiz tersenyum tipis, menepuk tangannya perlahan. Saya akan selalu ada. Tidak peduli apapun yang terjadi. Momen itu menjadi titik balik bagi kedekatan mereka. Alina mulai sepenuhnya mempercayai Hafiz dan Hafiz menyadari bahawa perasaannya terhadap Alina lebih dari sekadar tanggungjawab. Dia peduli. Dia ingin melindungi dan dia mulai menyadari bahawa dia tidak bisa membayangkan Alina dalam bahaya tanpa dirinya di sisinya. Namun ancaman belum hilang sepenuhnya. Hafiz tahu bahawa bekas teman lelaki Alina atau masalah lain bisa muncul kapan saja. Dia harus tetap waspada, tetap bekerja keras dan tetap menjaga Alina dalam kondisi aman, fizikal maupun mental. Beberapa hari kemudian, Hafiz menemani Alina ke klinik untuk pemeriksaan rutin. Alina tampak cemas, tetapi kehadiran Hafiz membuatnya lebih tenang. Di perjalanan pulang, mereka berjalan perlahan, berbicara sedikit dan saling memahami satu sama lain. Alina menatap Hafiz. Hafiz, saya tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikanmu. Saya rasa hidup saya tidak akan sama tanpa kamu, katanya perlahan. Hafiz menatap matanya, merasakan jantungnya berdebar. Tidak perlu membalas, Cik. Yang penting anda aman dan sihat. Itu sudah cukup untuk saya. Mereka berjalan dalam keheningan. Hujan tipis menetes dari langit Moskow. Meski sederhana, momen itu terasa sangat berarti bagi keduanya. Malam harinya, Hafiz duduk di balkon pangsapurinya sendiri, menatap langit yang gelap. Dia merenung, menyadari bahawa hidupnya sudah berubah total sejak pertama kali bertemu Alina. Tidak ada yang bisa dia prediksi. Pekerjaan, ancaman, tekanan emosional, semuanya menjadi bagian dari hidupnya. Namun, satu hal yang jelas,
Hafiz tidak akan mundur. Dia siap menghadapi apapun demi Alina. Ancaman, tekanan, dan kesulitan bukan hal yang bisa memisahkan mereka. Dia tahu bahawa perjalanan mereka belum selesai. Tetapi Hafiz merasa lebih kuat kerana kepercayaan dan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Dia menutup mata, berbisik dalam hati, "Aku akan tetap ada untukmu, Alina, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita akan melewati semua ini bersama." Dan malam itu menjadi awal dari keputusan besar. Hafiz sadar bahawa tidak hanya Alina yang membutuhkan perlindungan dan dukungannya, tetapi dirinya juga telah terikat emosional dengan perempuan itu. Dia mulai memikirkan masa depan, bagaimana dia bisa menjaga Alina, kehamilannya, dan hubungannya tanpa merusak kehidupannya sendiri. Titik puncak konflik ini menegaskan satu hal, perasaan mereka sudah tidak bisa dibendung lagi. Hafiz dan Alina berada di ambang perubahan besar, sebuah keputusan yang akan menentukan nasib keduanya. Pagi itu, udara Moskow terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menembus kabut tipis, menciptakan bayangan lembut di jalan-jalan beraspal. Hafiz keluar dari kontrakannya dengan perasaan campur aduk. Dia masih bekerja, masih harus menghadapi rutinitas yang melelahkan, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Dia tahu hari ini akan berbeda. Alina menelefonnya semalam, meminta Hafiz menemuinya di Pangsapuri lebih awal. Suara Alina terdengar tegas namun lembut. "Hafiz, tolong datang. Saya ingin bicara denganmu. Penting." Hafiz merasa sedikit gugup tetapi dia segera bergegas. Pikiran tentang kemungkinan apa yang akan dibicarakan Alina membuat hatinya berdebar. Dia berjalan cepat melalui koridor bangunan, menahan napas, dan mengetuk pintu Pangsapuri. "Hafiz, masuklah." Suara Alina terdengar dari dalam. Hafiz membuka pintu dan melihat Alina berdiri di tengah ruang tamu. Dia tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. Wajahnya cerah, meski masih tampak kelelahan akibat kehamilan. Alina menatap Hafiz dengan mata yang penuh rasa tulus. "Hafiz, duduklah dulu," ucap Alina sambil menunjuk sofa. Hafiz menuruti, duduk di sisi sofa sedikit canggung. Dia menatap Alina menunggu kata-kata yang akan keluar. Alina menarik napas panjang, menatap langsung ke mata Hafiz. "Hafiz, saya ingin mengucapkan sesuatu yang sudah lama saya pikirkan." Hafiz menahan napas. Jantungnya berdebar lebih kencang. Dia tidak tahu apa yang akan Alina katakan, tetapi dia merasa bahawa momen ini penting. Momen yang bisa mengubah hidupnya. "Sejak pertama kali kamu menyelamatkanku, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa aman, nyaman dan aku merasa hidupku lebih berarti kerana kamu ada di sini," kata Alina lirih. Hafiz menelan ludah mencoba menenangkan dirinya merasakan dadanya sesak, hati terasa hangat dan penuh emosi. Dia tahu perasaan itu tidak hanya milik Alina. Dia sendiri juga merasakan hal yang sama tetapi belum berani mengatakannya. Alina menatapnya lebih dalam. "Hafiz, aku tidak ingin hidupku tanpa kamu. Aku ingin kita bersama. Aku ingin menikah denganmu." Kata-kata itu menggantung di udara. Hafiz menatap Alina. Tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rasanya seperti mimpi. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi. "Menikah denganku?" tanya Hafiz perlahan. Suaranya nyaris bergetar. Alina mengangguk. Air mata kecil menetes di pipinya. "Ya, Hafiz. Aku ingin kita bersama. Aku percaya padamu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku dan hidup anak kita nanti," ucapnya mantap. Hafiz menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh.
Dia tidak bisa berkata-kata sejenak. Hatinya penuh dengan rasa haru, bahagia, dan lega. Dia menyadari bahawa semua perjuangan, semua tekanan, semua tanggungjawab yang dia rasakan selama ini, semua itu tidak sia-sia. Alina, aku bersedia. Akhirnya Hafiz berkata dengan suara serak, mata berkaca-kaca. Aku akan selalu ada untukmu. Aku janji akan menjaga kamu dan anak kita, ucapnya mantap. Alina tersenyum, menatap Hafiz dengan penuh cinta. Dia merasakan kehangatan dan ketulusan yang begitu nyata dari Hafiz. Mereka berdua duduk diam beberapa saat, hanya saling menatap, saling merasakan kehadiran satu sama lain. Setelah beberapa minit, Alina meraih tangan Hafiz. Hafiz, saya ingin kita segera mengurus semuanya. Saya ingin kita resmi menjadi keluarga tanpa takut atau cemas lagi, ucapnya lembut. Hafiz mengangguk. Kamu benar, Alina. Kita harus memulai hidup baru tanpa ketakutan. Kita akan hadapi semua bersama, kata Hafiz. Mereka berdua tersenyum, hati terasa lega. Semua ketegangan, semua ketakutan, semua masalah dari masa lalu seolah hilang. Yang tersisa hanyalah perasaan tulus, kepercayaan, dan harapan baru. Beberapa hari berikutnya, Hafiz dan Alina mulai menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan mereka. Mereka berbicara dengan keluarga Alina, mengurus dokumen-dokumen, dan mempersiapkan acara sederhana. Hafiz merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Dia merasa hidupnya berubah total. Dari seorang TKI yang bekerja keras untuk hidup sendiri, kini dia memiliki tujuan hidup baru, melindungi dan membahagiakan Alina dan anak mereka yang akan lahir. Setiap malam, Hafiz duduk di samping Alina, memastikan dia cukup istirahat, makan, dan tetap tenang. Alina sering tersenyum, menatap Hafiz dan berkata, "Terima kasih, Hafiz. Saya rasa aman dan bahagia karena kamu ada." Hafiz hanya tersenyum, memegang tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih, Alina. Aku akan selalu ada. Kita akan hadapi hidup ini bersama." Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Acara sederhana diadakan di salah satu dewan pertemuan kecil. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Hafiz mengenakan jas sederhana. Alina mengenakan gaun putih yang elegan. Meski tetap sederhana, saat mereka berdiri di depan juru nikah, Hafiz merasakan detak jantungnya begitu cepat. Dia menatap Alina yang tersenyum lembut padanya. "Saya bersedia," ucap Hafiz mantap saat ditanya janji pernikahan. Alina menatap Hafiz, matanya berkaca-kaca. "Saya bersedia," jawabnya tegas. Momen itu menjadi titik puncak dari perjalanan panjang mereka. Semua tekanan, semua ketakutan, semua perjuangan yang mereka alami sekarang terbayar dengan kebahagiaan yang tulus. Setelah acara selesai, Hafiz dan Alina duduk berdua di balkon dewan pertemuan. Matahari mulai terbenam, cahaya hangat menembus jendela. Alina menatap Hafiz. "Hafiz, saya rasa hidup saya sempurna sekarang," katanya perlahan. Hafiz tersenyum, menepuk tangannya lembut. "Aku juga, Alina. Aku bahagia kita bisa melewati semuanya bersama. Aku janji aku akan selalu melindungimu dan anak kita," kata Hafiz dengan suara mantap. Mereka berdua saling berpegangan tangan, menatap mata satu sama lain, dan untuk pertama kali tidak ada rasa takut, tidak ada ketegangan, hanya perasaan aman dan bahagia. Dan di malam itu, Hafiz menyadari satu hal. Semua perjalanan panjang, semua perjuangan, semua ketidakpastian kini terbayar. Dia bukan lagi seorang TKI biasa yang bekerja keras untuk hidup sendiri. Dia kini menjadi seorang suami, pelindung, dan calon ayah. Kehidupan mereka mungkin masih akan menghadapi tantangan.
Tetapi Hafiz yakin satu hal, selama mereka saling percaya, saling mencintai, dan saling mendukung, mereka bisa menghadapi apapun. Malam itu, dengan Moskow yang dingin di luar dan hangatnya cinta di dalam, Hafiz dan Alina menatap masa depan dengan penuh harapan. Mereka tahu akhirnya mereka menemukan tempat yang aman bukan hanya dalam fizikal tetapi juga dalam hati masing-masing. Dan di sanalah di tengah kebahagiaan sederhana namun penuh makna itu, Hafiz menyadari bahawa hidupnya telah berubah selamanya dari seorang TKI yang hanya berjuang untuk diri sendiri. Kini menjadi seorang suami dan pelindung yang cintanya diterima dengan tulus.